Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video terkait kampanye praktik baik yang telah saya lakukan dalam penerapan scaffolding pada Zona of Proximal Development atau biasa disebut dengan ZPD dalam materi Kalor di SMPN 3 Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia oleh saya, Faizatul Ummah, dengan NIM 2402111057777 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Jember. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai implementasi scaffolding pada ZPD peserta didik di SMPN 3 Jember, mari kita simak materi berikut. Zona of Proximal Development atau biasa disebut dengan ZPD merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Beliau menyatakan bahwa ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual ini berarti suatu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial merupakan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Nah, jarak antar kedua tingkat perkembangan itulah yang disebut dengan Zone of Proximal Development. Selain itu, Zone of Proximal Development juga dapat dimaknai sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan yang masih belum matang dan masih berada pada proses pematangan. Sehingga diperlukan adanya bimbingan untuk mencapai perkembangan kognitif seseorang. Nah, bimbingan ini dapat juga disebut sebagai scaffolding atau suatu teknik pemberian dukungan belajar secara terstruktur yang dilakukan pada tahap awal untuk mendorong peserta didik agar dapat bekerja secara mandiri. Scaffolding juga dapat diartikan sebagai jembatan untuk digunakan dalam membangun apa yang sudah diketahui peserta didik untuk sampai pada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Pemberian scaffolding ini tidak dilakukan secara terus-menerus, melainkan seiring terjadinya peningkatan kemampuan dari peserta didik. Secara berangsur-angsur, pendidik juga harus mengurangi dan melepaskan peserta didik untuk dapat belajar mandiri. Namun, jika peserta didik belum mengalami kemajuan pada pemahamannya, maka pendidik juga kembali memberikan bantuan sampai mereka benar-benar dapat mencapai kemandirian dalam berpikirnya. Bentuk scaffolding ini dapat berupa seperti pertanyaan, petunjuk, pengingat, arahan, ataupun dorongan yang diberikan kepada peserta didik dalam menemukan solusi penyelesaian terhadap masalah yang ditemukan. Nah, dari konsep ZPD dan scaffolding yang telah kita pelajari sebelumnya, mari kita lihat lebih lanjut bagaimana cuplikan kampanye praktik di SMPN 3 Jember yang telah saya lakukan. Pada tahap yang pertama, guru memberikan persepsi berupa video tentang pembuatan es teh. Lalu, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik, seperti apakah terjadi perubahan suhu anak-anak pada pembuatan es teh? Yang dimana kita bisa lihat pada pembuatan es teh, mula-mula diberi oleh air panas, lalu ditambahkan dengan es batu. Apakah terjadi perubahan suhu ya? Dengan adanya pertanyaan tersebut dapat meningkatkan stimulus peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Lalu pada tahap yang selanjutnya, tahap kedua, guru memberikan orientasi masalah pada peserta didik. Berikut adalah cuplikan dari orientasi masalah yang diberikan. Panjul merebus telur ayam untuk sang adik. Setelah dimasak, telur ayam itu masih panas. Kemudian, Panjul memasukkan telur ayam tersebut ke dalam baskom dingin yang berisikan es. Setelah beberapa menit, telur ayam tersebut menjadi dingin. Kemudian, Panjul mengangkatnya dan mengupasnya untuk segera dimakan oleh sang adik. Sambil mengupas telur ayam tersebut, Panjul pun berpikir, apa yang terjadi di antara telur ayam dan air dingin tersebut ya? Dari orientasi masalah yang telah diberikan, pada kegiatan ini, guru juga berperan sebagai fasilitator untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif, sehingga peserta didik dapat lebih aktif berpartisipasi.
Selanjutnya, guru akan memvalidasi jawaban dari peserta didik dengan menjelaskan pemahaman materi lebih lanjut. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap ketiga. Pada tahap ini, peserta didik dibentuk berkelompok secara heterogen yang terdiri dari 5-6 orang. Pembentukan kelompok secara heterogen ini bertujuan agar tercipta ruang interaksi untuk saling memberi pemahaman baru atau biasa disebut dengan tutor sebaya dengan tingkat ZBD peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya, pada tahap yang keempat, guru melakukan bimbingan atau scaffolding pada peserta didik. Bimbingan yang diberikan dengan mengunjungi setiap kelompok untuk memastikan pemahaman yang mereka dapatkan. Selain itu, wujud scaffolding ini juga dilakukan oleh teman satu kelompok atau biasa disebut dengan tutor sebaya. Hal ini karena pada saat pembentukan kelompok sudah ditentukan secara heterogen, agar teman dalam satu kelompok yang memiliki kemampuan lebih kompeten dapat membantu memberi pemahaman kepada rekan-rekannya. Lalu pada tahap yang terakhir yaitu tahap 5, peserta didik melakukan presentasi dari hasil penyelesaian persoalan. Sedangkan kelompok yang belum presentasi itu memberikan tanggapan atau mereka saling menanggapi. Selain itu, pada tahap ini guru juga memastikan bahwa seluruh peserta didik telah mengetahui konsep asas Black secara tepat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga menjadi kegiatan penyimpulan dari materi yang telah dipelajari. Nah, itulah cuplikan dari kampanye praktik yang telah saya lakukan di SMPN 3 Jember, terutama pada kelas 7. Hasil yang dicapai dari kampanye praktik yang telah saya lakukan, yang pertama, scaffolding yang diterapkan dapat membantu peserta didik dalam membangun apa yang sudah diketahui untuk sampai pada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Yang kedua, perkembangan kognitif peserta didik juga semakin meningkat. Yang ketiga, penerapan scaffolding secara kooperatif juga telah meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar peserta didik dan juga guru, hingga pembelajarannya lebih bermakna. Dan yang terakhir, proses pembelajaran dengan memperhatikan ZBD peserta didik dapat memudahkan peserta didik dalam mengembangkan pemahamannya sesuai dengan tahapan perkembangan yang dimiliki. Usai sudah pemaparan terkait praktik baik yang telah saya lakukan di SMPN 3 Jember. Semoga pengalaman ini juga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.